Jadi di sini kita fokusnya bagaimana penggunaan teknologi transplanter. Kenapa transplanter ini penting? Transplanter itu apa? Apa transplanter? Alat tanam padi. Ya, kenapa transplanter sekarang penting? Karena orang yang akan melakukan pertanaman secara pindah itu sudah sangat terbatas. Anak-anak muda seperti kalian ini, itu kemungkinan keterampilan menanamnya sudah jauh berbeda dengan orang-orang tua yang memang sudah terbiasa di sawah. Ya. Nah, makanya teknologi ini harus hadir. Nah, sekarang pertanyaannya, di masyarakat kita seringkali mengatakan sulit transplanter karena persemaiannya harus pakai dapok. Nah, harus pakai dapok. Nah, ada dapoknya di sana. Pak Ical, coba dapok satu minta tolong. Yang kosong, yang tidak ada isinya. Ya. Nah, jadi umumnya, ya. Nah, ini namanya dapok. Dapok ini memang alat yang digunakan khusus sebagai media persemaian, media pembuatan persemaian. Nah, kadang-kadang di masyarakat kita mereka mengeluh karena sulit kalau harus pakai dapok. Nah, sekarang kita kembangkan membuat persemaian transplanter tanpa harus pakai dapok. Nah, apa yang kita butuhkan? Nah, ini dia. Tadi kita sudah lepas ya. Nah, kita membutuhkan plastik. Apa fungsi plastik ini? Apa fungsinya? Alas. Ya, sebagai alas. Kenapa harus pakai alas? Supaya apa? Membatasi pertumbuhan akar. Nah, sehingga ini kita gunakan alas, kemudian nanti setelah plastik ini kita pasang, di atasnya kita berikan media tanam, yaitu tanah yang sudah dicampur kompos. Ketebalannya nggak usah terlalu tebal, cukup 1 sampai 1,5 cm saja. Jadi tanahnya 1 sampai 1,5 cm diratakan, lalu kemudian benihnya itu kita sudah rendam lebih awal. Jadi benih yang mau disemaikan direndam dulu. Berapa lama direndam? 2 kali 2 jam. Nah, ya, sampai keluar kecambahnya ya. Ya, jadi direndam, setelah itu disimpan, direndam tujuannya untuk seleksi benih. Supaya yang tidak berisi ini nanti ngapung, ya. Nah, setelah itu kemudian setelah berkecambah baru kita semaikan. Nah, ini dia, ini hasilnya seperti ini, ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ini kalau kita mau pindahkan sangat gampang sekali. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya sesuai dengan ukuran dapoknya? Ya. Nah, karena transplanter itu masing-masing sudah punya ukuran, ya. Masing-masing sudah punya ukuran. Maka benih yang sudah kita tanam ini, benih yang sudah kita semaikan maksud saya, ini terlebih dahulu sebelum kita pindahkan, kita buatkan mal. Ya. Nah, ini dia. Ini malnya disesuaikan dengan lebar dari mesin transplanter. Oke, kita lihat dulu mesin transplanternya. Ini mesin transplanter. Mesin transplanter ini lebarnya itu berbeda-beda sesuai dengan mereknya. Jadi tidak semua mesin transplanter itu punya lebar yang sama. Nah, contohnya ini mal yang kita buat itu sudah disesuaikan dengan mesin transplanter Indo Jarwo yang kita pakai. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini dia lebih kecil. Nah, maka kalau misalnya mesin ini yang kita pakai, tentu kita buat malnya sesuai dengan lebar dari tempat penyimpanan benih yang ada di sini. Nah, kalau ini kita gunakan mal yang mesin yang kita pakai nantinya, ya. Nah, adapun panjangnya, nah ini yang perlu diingat ya. Kalau kita buat persemaian, lebar dari persemaian kita disesuaikan dengan panjang yang ada di transplanter. Disesuaikan panjangnya, ya. Nah, jadi kalau misalnya panjangnya ini kurang lebih sekitar 80 cm, maka lebarnya kita buat 80 cm di persemaian. Ya, oke. Sekarang bagaimana caranya kita memotong benih yang sudah disemaikan tadi agar sesuai dengan ukuran transplanter. Ya, kita langsung praktek ya. Langsung praktek supaya lebih mudah.
Nah, oke, coba perhatikan. Nah, coba perhatikan. Mungkin kalian, ya, ayo, mungkin kalian bertanya-tanya, ini kira-kira gimana? Mau dipotong seperti ini? Ternyata ini nggak pas, ya. Maka caranya adalah, ya, caranya kita angkat dulu, ya, kita angkat. Nah, kita angkat, kemudian ini malnya dipasang, ya, malnya dipasang, ya. Lalu kemudian kita pakai pisau cutter, ya, pakai pisau cutter, langsung dipotong. Ya. Oke. Berapa kali ya? Nah, setelah itu kemudian kita gulung. Ya. Ya. Coba. Kita gulung. Nah, seperti ini. Tinggal diangkat. Ini mudah apa sulit? Mudah. Sangat mudah daripada kita nyambut-nyambut kan. Nah, itulah pentingnya kita belajar teknologi. Jadi, sesimpel itu. Sesimpel itu kita buat persemaian tanpa harus membeli dapok yang mahal. Ya, bayangkan kita hanya buat seperti ini ya. Di bawahnya ini ada plastik, ya. Ada plastiknya supaya apa? Akarnya tidak tumbuh panjang. Nah, makanya akarnya seperti ini. Ya kan? Nah, inilah pentingnya kita belajar teknologinya. Nah, jadi kalau kalian semua sudah paham, nanti pulang ajarkan ke masyarakatnya, ya, sampaikan ke petaninya bahwa membuat persemaian dengan menggunakan untuk transplanter tidak harus pakai dapok yang mahal. Jadi kalau punya lahan beberapa hektar, gampang sekali. Ya, ini lebarnya disesuaikan dengan apa? Lebarnya disesuaikan dengan apa? Panjang. Panjang apa? Panjang tempat penyimpanan benih transplanter, ya. Jadi kita sesuaikan. Nah, sekarang misalnya kita, kalau misalnya kita ingin menggunakan transplanter yang tadi, ya. Nah, itu kita tinggal malnya ini tinggal diperbesar lagi, ya, disesuaikan. Nah, inilah kenapa kemudian penting kita lakukan edukasi, karena saat ini masyarakat banyak yang bingung. Tidak mungkin kita bisa mencapai IP 300. Ya. Mereka pikirnya bahwa kalau kita panen itu nunggu dulu setelah panen, tanam, nunggu dulu setelah panen, baru kemudian kita buat persemaian di lahan di mana kita panen. Nah, ini mindset harus dirubah. Pola pikirnya harus kita rubah. Kita kalau tinggal 15 hari misalnya mau panen, ya, sudah bisa buat persemaian seperti ini. Selesai panen, langsung olah lahan, langsung bisa tanam. Kenapa? Karena persemaian ini tidak harus di lahan sawah, bisa di mana saja, ya, bisa di lahan pekarangan, ya, bisa juga bahkan di lahan sempit dengan dibuat bertingkat. Nah, sangat mudah. Jadi prinsipnya adalah menanam 3 kali dalam 1 tahun, sangat mudah dilakukan kalau tekniknya paham. Ya, paham sampai sini? Ya, bisa dilakukan nanti? Bisa? Bisa buat persemaiannya? Iya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan hari ini terkait bagaimana kita melakukan pertanaman dengan transplanter, persemaian tanpa menggunakan dapok, bisa disosialisasikan ke seluruh Indonesia. Bahwa kita buktikan ini mudah dilakukan, ya. Ini sangat mudah untuk dilakukan. Dan saya harap sobat tani dimanapun berada, pastikan, yakinkan diri kita bahwa
menanam IP 300 itu dapat kita lakukan. Adapun teknologi pemeliharaan, kita nanti akan lebih banyak konsultasi dengan ahli-ahli yang ada di tempatnya masing-masing. Kalau hama penyakit ada POPT, ada penyuluh pendamping kita di seluruh wilayah, maksimalkan. Karena memang teman-teman penyuluh ini ditugaskan untuk mengawal agar kita bisa secara bersama-sama menanam 3 kali dalam setahun sehingga negeri kita bisa swasembada secara berkelanjutan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan bisa diterapkan di semua lokasi dan semoga bisa menjadi bagian dari kontribusi kita menjaga Indonesia tetap berada dalam kondisi swasembada pangan. Saya Jamuluddin Al-Afghani dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.